Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para muslim, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, demikian pula para pendengar radio Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam untuk nabinya dan rasulnya, hamba pilihannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufiknya kepada hati-hati kita untuk bisa menjadi sebagai pengikut Rasulnya yang selalu setia dengan petunjuk ajarannya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para hamba Allah, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita masih membahas tentang sikap pertengahan, sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada ajaran Islam, namun mereka berlebihan. Satu kelompok berada satu sisi, kelompok yang lain berada di sisi yang lain. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adil dan bersikap tengah di dalam semua hal. Telah kita sebutkan bagaimana sikap adil dan sikap pertengahan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ibadah. Demikian pula dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan sebutkan sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Qada apabila disebutkan beriringan dengan qadar, maksud qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang belum terjadi. Adapun qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, namun qada dan qadar ini adalah ya bila disebutkan sebahagian maka dia mewakili yang lainnya. Demikian. Bila disebutkan qada maka mencakup qadar, demikian pula bila disebutkan qadar atau takdir maka mencakup qada juga. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam masalah qada dan qadar Allah, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap tengah dalam masalah ini di antara dua kelompok yang kita ketahui, yaitu kelompok yang disebut dengan Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Satu kelompok begitu berlebihan di satu sisi, kelompok yang lain maka juga
ya berlebihan di sisi yang lain. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, Qadariyah adalah kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir. Mereka meniadakan dan mengingkari takdir bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan bahwa sesungguhnya perbuatan para hamba, ketaatan para hamba, demikian pula kemaksiatan para hamba tidaklah termasuk ke dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya tidak memiliki wewenang di dalam ya perbuatan-perbuatan para hamba, baik perbuatan yang merupakan ketaatan maupun perbuatan yang merupakan kemaksiatan. Demikian. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan perbuatan para hamba dan tidak menghendaki dari perbuatan mereka tersebut. Ya, tidak menghendaki perbuatan mereka tersebut. Bahkan menurut paham Qadariyah bahwa para hamba mereka bersendirian dengan perbuatan-perbuatan mereka. Para hamba mereka lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri menurut orang-orang atau menurut pemahaman Qadariyah. Oleh karenanya orang-orang Qadariyah menetapkan ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, yaitu para hamba. Para hamba ya ditetapkan oleh orang-orang Qadariyah adalah pencipta, yaitu pencipta bagi perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam ranah perbuatan para hamba. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan perbuatan para hamba. Ini menurut keyakinan orang-orang Qadariyah. Oleh karenanya mereka jatuh ke dalam kesyirikan dalam rububiyah, yaitu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah perbuatan mencipta dan berkehendak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kemampuan mencipta, begitu juga tidak menghendaki atau tidak memiliki kehendak pada perbuatan para hamba. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini maka orang-orang Qadariyah, pemahaman Qadariyah itu mirip dengan orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi. Yang orang-orang Majusi ini meyakini ada dua pencipta ya cahaya dan pencipta kegelapan. Demikian. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Nah, seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, adapun orang-orang Qadariyah menetapkan juga dua pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta jagat raya, dikecualikan dari itu adalah para hamba, perbuatan para hamba. Kemudian pencipta yang kedua adalah para hamba yang mereka menciptakan perbuatan masing-masing mereka. Baik, oleh karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menamakan orang-orang Qadariyah ini itu adalah majusi dari umat ini, ya, majusi dari umat ini. Kelompok majusi dari umat ini. Karena orang-orang majusi menetapkan ada dua pencipta. Demikian. Di sisi yang lain ada kelompok Jabariyah. Ya, tadi Qadariyah dari kata qadar, yaitu yang mereka berlebihan ya di dalam meniadakan qadar Allah Subhanahu wa taala, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Berlebihan dengan meniadakan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kelompok Jabariyah dari kata jabar. Jabar artinya paksaan, demikian. Yaitu mereka berlebihan dalam menetapkan takdir bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini dan menyatakan bahwasanya para hamba itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan. Demikian. Jadi para hamba itu bagaikan anai-anai menurut mereka yang berterbangan ya di udara, yang bisa dibawa oleh angin ya ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Demikian.
tidak memiliki kehendak kecuali ya dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan orang-orang ya Jabariyah. Kalau dalam bahasa kita ya seperti bagaikan robot manusia ini atau bagaikan wayang yang dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok disebut dengan Jabariyah. Yaitu manusia tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki perbuatan dan tidak memiliki kehendak. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun para hamba mereka dipaksa, ya. Demikian. Begitulah menurut kelompok Jabariyah ini. Dan tentunya dua kelompok ini adalah kelompok yang sesat, lagi menyesatkan, kelompok yang tentunya yang menyimpang dari jalan kebenaran. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, untuk mereka memiliki pendapat yang tepat di setiap hal dan sikap tengah mereka yang Allah anugerahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah dalam masalah ini, yaitu masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya para hamba memiliki perbuatan, para hamba mereka berbuat secara hakiki, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan para hamba itu ya dinisbatkan dan disandarkan kepada para hamba itu, ya, dari sisi yang sesungguhnya. Dan perbuatan para hamba itu berlaku dan terjadi berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba, demikian pula menciptakan ya perbuatan-perbuatan para hamba. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian beserta apa saja yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba, demikian pula Allah menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Allah menciptakan perbuatan mereka, namun mengapa perbuatan-perbuatan mereka ini disandarkan kepada mereka, yaitu para hamba, bukan kepada Allah? Karena bukankah Allah yang menciptakannya? Maka perlu kita ketahui sesungguhnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba, demikian perbuatan-perbuatan mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang dengannya para hamba itu akan berbuat. Apa itu? Kehendak mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kehendak bagi para hamba. Ya, dengan kehendak inilah mereka para hamba melakukan perbuatan-perbuatan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebabnya, maka Allah Subhanahu wa taala disandarkan pula kepada Allah bahwasanya Allah menciptakan hasil dari sebab tersebut, yaitu akibatnya. Ketahui bahwasanya perbuatan para hamba itu tidak akan muncul kecuali atas dasar keinginan para hamba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab tersebut. Apa itu? Keinginan para hamba untuk melakukan, keinginan, kemauan, ya, pilihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hal ini kepada para hamba, demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya disandarkan kepadanya ya perbuatan-perbuatan hamba itu kepada dari sisi penciptaan, ya, di mana Allah menciptakan sebabnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun berikutnya para hamba tersebut yang mereka dengan adanya ya sebab ini, yaitu memilih, kemudian menentukan, ya, demikian pula berkehendak, ya, lalu ya Allah menciptakan kemampuan bagi para hamba untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, dan manusia lantas dia melakukan atau meninggalkan, maka perbuatan tersebut disandarkan kepada
kepada manusia tersebut. Dari sisi sebabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya kehendak, keinginan, ya pilihan-pilihan, kemampuan untuk merealisasikan perbuatan tersebut pada diri hamba. Allah menciptakan itu. Kemudian Allah juga yang menetapkan terjadinya ya perbuatan tersebut. Maka dari sisi ini disandarkanlah perbuatan itu kepada Allah, Allah yang menciptakannya, karena Allah menciptakan sebabnya. Sehingga akibatnya pun itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Adapun dari sisi sang pelaku yang melakukannya setelah ya memiliki kehendak lalu memilih ya atas dasar kehendak tersebut lalu melakukannya karena memiliki kemampuan untuk melakukan tersebut yang Allah berikan kepada manusia, maka atas dasar itu disandarkanlah perbuatan-perbuatan para hamba kepada masing-masing hamba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja perbuatan para hamba ini tidaklah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana para hamba memiliki kehendak, maka kehendak para hamba pun ini berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 29, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali ya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menghendakinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bersama dengan ini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati rasul-rasulnya dan melarang mereka dari bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa dan tidak ridho dengan adanya kefasikan, keluar dari ketaatan. Demikian Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menegakkan hujjah kepada para hambanya dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Maka siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala ya maka dia telah mentaati berdasarkan pilihannya dan berdasarkan ya sesuatu yang telah jelas bagi dirinya. Demikian. Maka oleh karenanya ketika dia memilih untuk mentaati ya dengan adanya pilihan dan kehendaknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka atas dasar itu manusia atau hamba tersebut berhak untuk mendapatkan balasan kebaikan. Namun siapa saja yang durhaka setelah sampai kepadanya kebenaran-kebenaran dan begitu juga ancaman-ancaman ya untuk keluar dari kebenaran, lalu manusia atau hamba-hamba tersebut memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedurhakaan itu atas dasar pilihan hamba ya dan atas satu yang jelas bagi hamba tersebut, maka pilihan itu ya berhak untuk mendapatkan sanksi hukuman. Demikian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi para hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Rabbmu Allah tabaraka wa taala berlaku zalim kepada para hamba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait dengan takdir, beriman kepada takdir, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mereka beriman dengan ya urutan-urutan takdir berikut ya. Bahwasanya ada 4 urutan dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ilmullah. Ilmullah ini yang pertama. Yang kedua adalah kitabatullah, penulisan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga adalah masyiatullah, adalah kehendak Allah. Kemudian baru yang keempat adalah ya khalqullah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan jelaskan. Para muslim rahimani rahimakumullah, urutan yang pertama, jadi tidak ada satupun takdir yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di permukaan bumi ini kecuali
melewati dari 4 hal ini. 4 ini urutannya, 4 ini tingkatannya. Pertama tadi adalah ya ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Bahwasanya sebelum terjadi segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Bahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan bagaimana rincian terjadinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang sedang terjadi dan bagaimana dan di mana saja terjadinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha berilmu, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, apa saja yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya dan di mana terjadinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Itu semuanya dengan rinciannya. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, baik itu yang telah terjadi, ya, yang telah terjadi dengan rinciannya bagaimana terjadinya. Demikian pula Allah SWT mengetahui ya apa saja yang sedang terjadi dan bagaimana terjadinya dan di mana saja terjadinya. Seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ilmu Allah ya meliputi segala sesuatu yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya. Demikian. Jadi segala sesuatu sebelum terjadinya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dengan rinciannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum ada segala sesuatu demikian ya, Allah SWT mengetahuinya dengan rinciannya. Kemudian yang kedua, berikutnya yang kedua ya, urutan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ya, kitabatullah, Allah mencatatnya. Allah mencatatnya. Segala sesuatu sebelum adanya Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Ya. Allah mencatat segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ya, tentunya, ya, ketika Allah belum ada segala sesuatu, maka Allah mencatatnya terlebih dahulu. Demikian di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, lembaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan ya pernah berubah, ya, yang sempurna. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah mencatatnya, bahkan Allah mencatat ya catatan para hamba-hamba tersebut segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mencatatkan takdir-takdir para hamba, takdir-takdir segala sesuatu, makhluk. Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah ketahui, ini yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala catat. Ya, demikian. Allah catat. Tidak ada yang lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya untuk terjadi segala sesuatu tersebut. Jadi tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama sekali, tidak ada segala sesuatu yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala sesuatu tidak yang lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala, tulisan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tidak ada segala sesuatu pun melainkan Allah yang menghendaki terjadinya. Demikian ya, kehendak Allah SWT ya itu terlaksana ya, takdir Allah begitu sempurna. Demikian, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka terjadi, apa saja yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Demikian, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini
maka Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, memang menginginkannya ya sebelum terjadinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang keempat, barulah Allah Subhanahu wa taala baru menciptakannya setelah itu. Ya. Allah menciptakannya. Jadi para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebelum diciptakannya sesuatu, sebelum adanya sesuatu, sebelum adanya segala sesuatu ini, maka proses takdir itu mencakup 4 urutannya. Pertama, Allah ketahui. Allah tahu bagaimana terjadinya. Ya, demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala catatkan bahkan 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi sempurna. Ya. Kemudian setelah itu baru Allah kehendaki untuk terjadinya. Ya. Yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Yang telah terjadi maka itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang tidak terjadi maka sesungguhnya itu tidak Allah kehendaki. Demikian, ya. Untuk terjadinya. Dan yang akan terjadi itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu yang keempat baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pencipta dari sebuah hal dan sebuah perbuatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah yang menciptakan hamba yang berbuat, demikian pula perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba yang beramal, demikian pula Allah menciptakan amalannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah menciptakan sesuatu yang bergerak beserta dengan gerakannya, ya. Allah SWT menciptakan sesuatu yang diam dan Allah menciptakan diamnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini urutan dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ada 4 ya. Demikian. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Berikutnya kita akan sebutkan sikap tengah berikutnya ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan sebutkan sikap tengah ahlus sunnah wal jamaah berikutnya adalah dalam masalah janjian dan ancaman. Janjian dan ancaman. Kita dapatkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, Allah SWT menjanjikan berbagai hal, seperti menjanjikan tentang surga, menjanjikan tentang pahala, menjanjikan tentang balasan-balasan kebaikan bagi siapa saja yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang ancaman-ancaman ya, bagi siapa saja yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan ancaman neraka, ancaman siksa, ancaman hukuman baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, ternyata dalam masalah janjian dan ancaman ini ada kelompok-kelompok mereka yang menyimpang. Di satu sisi mereka berlebihan, di sisi yang lain mereka juga begitu mengabaikan. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, ahlus sunnah wal jamaah maka memiliki sikap tengah. Siapakah kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dalam masalah ini? Sesungguhnya kelompok yang menyimpang dalam masalah ini adalah kelompok disebut dengan al-wa'idiyah atau disebut juga dengan al-khawarij, khawarij. Demikian pula kelompok yang murji'ah. Satu sisi kelompok khawarij mereka disebut dengan wa'idiyah, yaitu yang berlebihan dari sisi janjian-janjian yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dalil-dalil yang berbicara tentang janji-janji Allah, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, orang-orang khawarij yang disebut juga dengan wa'idiyah. Kenapa disebut dengan wa'idiyah? Karena mereka ghalau fil wa'id, mereka ini berlebihan dalam masalah wa'id, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Mereka berlebihan dalam menyikapi dalil-dalil ancaman,
sangat berlebihan. Ini kelompok yang disebut dengan Khawarij, demikian. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah, ya. Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang mereka ini wa'diyah, yaitu kelompok yang mereka berlebihan dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menggabungkan antara dalil-dalil, ya, yang berbicara tentang janji Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan, ya, orang-orang wa'idiyah, ya, di antaranya mereka ini adalah orang-orang Khawarij. Termasuk orang-orang wa'idiyah adalah orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Khawarij Mu'tazilah yang mereka ini berlebihan dalam masalah wa'id, ya, berlebihan dalam masalah dalil-dalil yang berbicara tentang, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, mereka ini memandang bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, ya, seperti contohnya pelaku zina, pelaku minum-minuman keras, ya, mereka itu kekal di dalam neraka, demikian, kekal dalam neraka. Adapun orang-orang Khawarij, mereka katakan mereka kafir di dunia dan di akhirat, ya. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka katakan bahwasanya mereka itu kekal dalam neraka namun tidak kafir di dunia. Kata mereka, ya, bahwasanya orang-orang pelaku dosa besar, ya, fi manzilatin bainal manzilatain, berada di satu posisi di antara dua posisi, tidak muslim, tidak kafir, tapi berada pada posisi tengah-tengah, demikian. Bukanlah ini sikap tengah, tapi ini adalah bahkan, ya, bentuk sikap, ya, tidak jelas dan bencong, karena tidak ada, ya, sikap tengah-tengah dalam masalah muslim dan kafir, seperti itu. Ya, kalau tidak muslim, ya kafir, demikian, ya. Tapi tidak dinyatakan muslim atau kafir, seperti itu. Baik, ini kelompok dari Mu'tazilah yang punya hasil yang sama, ya, kesimpulan yang sama dengan orang Khawarij yang begitu berlebihan dalam masalah ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya terkait dengan pelaku dosa besar, yaitu mereka menyamakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia kelompok yang disebut dengan wa'idiyah. Kelompok wa'idiyah itu kelompok yang mereka berlebihan di dalam menyikapi, ya, dalil-dalil yang berbicara tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ancaman yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlakukan tentang pelaku dosa besar seperti pelaku zina, pelaku peminum minuman keras, dan seterusnya dari dosa-dosa besar, maka mereka pastikan, ya, bahwasanya mereka ini pelaku dosa besar ini itu telah, ya, keluar dari keislaman, demikian, seperti itu. Ya, orang-orang Khawarij mengatakan kafir, orang-orang Mu'tazilah mengatakan, ya, berada pada satu posisi tidak muslim, tidak kafir. Namun di akhirat bagi mereka sama, ya, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin ini kekal dalam neraka, demikian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kelompok yang menyimpang tentunya, ya, bukan satu ungkapan yang benar, bukan ungkapan yang benar dalam masalah ini, ya. Kemudian ada kelompok yang lain yang kelompok ini berlebihan dari sisi, yaitu sisi, ya, dari sisi dalil-dalil yang berbicara tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala disebut dengan kelompok Murji'ah, ya. Murji'ah itu dari kata irja, yaitu mereka yang berlebihan dalam masalah, ya, roja, yaitu apa? Harapan, ya. Mereka berpendapat bahwasanya keimanan, ya, itu hanyalah, ya, pembenaran dalam hati saja.
sementara amal itu tidak termasuk ke dalam keimanan, demikian. Sehingga ketika ada kemaksiatan, ya, demikian pula ketika adanya ketaatan, maka ini tidak akan memberikan pengaruh kepada keimanan. Karena ketika bagi orang-orang Murji'ah, ketika ada pembenaran di dalam hati, maka ini sudah dikatakan iman, dan iman itu telah sempurna bagi mereka, ya. Iman itu telah sempurna bagi mereka. Ketika ada pembenaran dalam hati, ya, maka dikatakan orang tersebut telah memiliki iman yang sempurna. Amalan itu tidak akan mempengaruhi keimanan tersebut. Baik itu amalan ketaatan, maka tidak akan menambahkan keimanan yang telah ada. Sebagaimana juga amalan-amalan kemaksiatan, ya, itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan mengurangi, ya, keimanan yang telah ada, seperti itu, ya. Sehingga bagi mereka, ya, iman, ya, orang yang baru masuk Islam, ya, dengan imannya para malaikat, imannya Rasulullah, imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ini sama bagi mereka, demikian, seperti itu. Begitu juga sama bagi mereka imannya, ya, pelaku maksiat, ya, dengan berbagai kemaksiatan yang dilakukan dan dikumpulkan. Bagi mereka imannya itu sama dengan imannya para nabi, imannya para hamba-hamba yang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, demikian. Karena bagi mereka amal-amal baik maupun buruk dari amal tersebut itu tidaklah mempengaruhi keimanan, karena amal itu bukan termasuk iman bagi mereka, bagi kelompok, ya, Murji'ah ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kemaksiatan itu tidak akan memberikan pengaruh bagi keimanan, demikian, ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka punya keyakinan seperti ini. Pelaku dosa besar, pelaku kedurhakaan, pelaku kemaksiatan seperti pezina, seperti peminum minuman keras, bagi mereka itu tidak berhak untuk diancam dengan masuk neraka. Demikian, ya. Nah, inilah bahayanya, ya, kelompok Murji'ah ini, keyakinan Irja atau Murji'ah ini, ya. Karena ini akan membuat para pelaku dosa besar, ya, ini akan terus menambah kemaksiatannya dan tidak akan mau bertobat kepada Allah. Bahkan orang-orang yang telah melakukan ketaatan, akhirnya pun, ya, karena ketaatan itu tidak akan, ya, memberikan pengaruh kebaikan bagi iman, maka mereka pun akan beralih kepada kedurhakaan, kemaksiatan. Karena bagi, ya, orang-orang Murji'ah ini kemaksiatan itu tidak akan memudaratkan, tidak akan mempengaruhi keimanan, demikian. Nah, ini para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bahaya dari keyakinan, ya, kelompok Murji'ah ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Mengapa? Ya, karena imannya seseorang yang sudah beriman dengan pembenaran dalam hatinya, maka ini imannya seperti imannya para malaikat, imannya para nabi, imannya Abu Bakar, imannya para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, demikian menurut mereka. Nah, alhamdulillah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bersikap tengah, untuk bersikap yang tepat dan benar serta adil dalam masalah ini. Demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwasanya seorang mukmin dan muslim tatkala jatuh ke dalam sebuah kemaksiatan dan kedurhakaan, ya, dari dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka sesungguhnya, ya, kemaksiatan tersebut tidaklah menyebabkan dia keluar dari keislaman. Ya, bahkan disebut dengan seorang mukmin naqisul iman atau muslim, ya, naqisul iman. Seorang muslim yang kurang imannya. Demikian, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya selama
hamba yang pelaku maksiat tersebut ya tidak melakukan sebuah hal yang dengannya dia akan jatuh kepada kekufuran, ya kekafiran, demikian ya. Selama dia tidak melakukan sebuah tindakan kekafiran atau sebuah hal yang menyebabkan jatuhnya dia dalam kekafiran, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar yang dilakukannya, maka tidaklah itu menyebabkan ya keluarnya ia dari Islam, demikian ya. Namanya seorang muslim mukmin, tentunya dia meyakini bahwasanya ya dosa-dosa atau kemaksiatan yang dilakukan itu adalah sebuah dosa dan itu sebuah kesalahan. Ya, dia tentunya tidaklah menghalalkan perbuatan tersebut. Dia mengaku itu sebuah kesalahan, nafsunya mendorongnya, syaitan telah menggodanya, demikian ya. Sehingga ketika dia melakukannya, dia menyadari dia berdosa. Maka ya Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwasanya muslim tersebut adalah muslim yang naqisul iman, muslim yang kurang imannya, demikian ya. Atau disebut juga dengan ya mukmin bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, yaitu seorang mukmin dengan adanya imannya namun dia fasik ya karena dosa besarnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka di dunia ini hukum bagi seorang muslim mukmin yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar, yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar, maka dikatakan dia seorang mukmin yang kurang imannya, atau seorang mukmin yang dia tetap beriman dengan keimanannya, namun dia seorang fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Demikian. Adapun di akhirat, maka orang yang jatuh ke dalam dosa besar, ya, melakukan kemaksiatan, maka dia berada di dalam atau di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksanya, maka Allah akan siksa. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memaafkannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Demikian. Bahkan mengampuninya, ya, membersihkan dosa-dosanya, lalu masukkannya ke dalam surga. Namun menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seorang pelaku dosa besar tidaklah dia ya masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Demikian. Andaikan Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki untuk mengadabnya karena tidak memaafkannya, maka Allah akan mengadabnya. Di mana? Di neraka tentunya. Ya, untuk membersihkan dosanya, demikian. Namun dia tidak akan dikekalkan dalam neraka seperti itu. Kecuali tentunya orang-orang yang telah berbuat kekufuran, ya, atau berbuat kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ya An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Namun Allah mengampuni dosa di bawah derajat syirik. Ya, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi dosa-dosa di bawah derajat kesyirikan disebut dengan maksiat itu berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memaafkan, ya maka Allah maafkan, ya. Demikian. Jika Allah berkehendak untuk menyiksa, ya, karena tidak memaafkan, maka Allah siksa dalam neraka, namun Allah tak akan kekalkan dia dalam neraka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang iman itu bukan hanya ya keyakinan dalam hati, bukan hanya ungkapan dengan lisan, namun juga diiringi dengan ya amalan dengan anggota badan. Demikian. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah al-imanu qaulun bil lisan wa iqrarun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati wa yatajazza'u, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ungkapan dengan lisan
disertai adanya pembenaran dalam hati, dengan hati, demikian pula diiringi dengan amalan dengan anggota badan. Yang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, dan iman itu dia bertingkat-tingkat. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Karena ada asal iman, kemudian ada penyempurna iman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan sebutkan sikap ahlus sunnah wal jamaah berikutnya dalam sikap tengah ahlus sunnah wal jamaah berikutnya dalam menyikapi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang hidup di masa Nabi, yang pernah bertemu dengan Nabi, lalu beriman kepada Nabi SAW dan mati di atas keimanan tersebut. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, walaupun diselingi dengan kekafiran, seperti itu. Maksudnya diselingi dengan kekafiran, itu murtad. Kemudian lagi masuk Islam. Demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, para sahabat Nabi tentunya adalah mereka yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka yang wafat di atas hal tersebut. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki sikap tengah terhadap mereka ini, para sahabat Nabi, dan meyakini bahwasanya sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang mulia karena mereka adalah generasi awal yang membawa agama ini kepada umat setelahnya. Baik, berbeda halnya dua kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, menyikapi para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara kelompok Syiah dan yang lain adalah kelompok Khawarij. Jadi ternyata Khawarij juga ternyata memiliki penyimpangan dalam masalah sikap terhadap para sahabat. Syiah juga demikian. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, Syiah, di antara Syiah ini adalah Syiah Rafidah. Mereka ini kita tahu bahwasanya Syiah itu ada Syiah Rafidah, ada Syiah Isna Asyariyah, kemudian ada Syiah Zaidiyah, demikian. Nah, semua kelompok Syiah, walaupun ada yang tidak terlalu ekstrim seperti kelompok Zaidiyah yang lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun yang ekstrim dari kelompok Zaidiyah juga ada. Yang jelas kelompok Syiah diantaranya Rafidah, mereka ini berlebihan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat Nabi SAW itu ada Ahlul Bait, Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata Syiah terhadap sahabat Nabi tidak bersikap sama. Mereka bedakan antara sahabat Nabi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi, lebih khusus pun ini dari jalur Ali radhiyallahu an dan anak-anaknya, demikian. Seperti itu. Mereka berlebihan dalam masalah ini. Mereka berlebihan. Bahkan mereka sampai mengklaim bahwasanya Ali radhiyallahu an itu adalah ma'sum, seseorang yang terjaga dari dosa dan kesalahan. Bahkan diyakini bahwasanya Ali itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, seperti contohnya dia mengetahui perkara yang gaib. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini Ali ini adalah Tuhan, bisa disembah, boleh disembah, demikian. Yang paling ringan di antara mereka adalah Ali ini lebih afdol, dianggap lebih afdol ketimbang Abu Bakar dan Ali ini lebih afdol ketimbang Utsman. Nah, seperti itu ketimbang Utsman. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwasanya walaupun ini tidak dikatakan yang paling ringan,
menyatakan Ali radhiyallahu dinyatakan oleh mereka itu lebih afdal ketimbang Abu Bakar dan Umar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini kelompok ya Syiah, diantaranya Rafidhah, ya, demikian. Kemudian ada kelompok yang lain, ya. Tadi kita katakan Syiah Rafidhah yang tadi berlebihan terhadap ya sahabat Nabi Ali radhiyallahu an, ya. Kemudian dan anak keturunannya. Sementara sahabat-sahabat yang lain, ya, seperti contohnya kebanyakan sahabat-sahabat yang lain itu dikafirkan, ya, dikafirkan oleh orang-orang Syiah ini, ya. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, kecuali hanya sedikit dari sahabat yang mereka kecualikan, ya. Mereka meyakini sahabat-sahabat selain yang sedikit ini dianggap ya telah merebut, ya, demikian pula telah keluar dari Islam, demikian, ya, seperti itu. Berbeda halnya, ya, di sisi yang lain ada Khawarij, ya, Khawarij yang mereka ini, ya, kebalikannya, ya, terhadap Ali radhiyallahu an, ya, mereka ini begitu keras dan kasar, ya, mereka memiliki sikap yang kasar, bahkan ada yang mengkafirkannya, ya, bukan hanya Ali radhiyallahu an, bahkan Muawiyah, ya, Ibnu Abi Sufyan juga dikafirkan, dan siapa saja berpihak kepada Ali demikian pula kepada Muawiyah, ya, maka dikafirkan oleh orang-orang Khawarij ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka juga mengkafirkan siapa saja yang tidak berpihak kepada mereka. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, ya, mereka diberikan, ya, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersikap, ya, bersikap tengah, bersikap adil, ya. Mereka mencintai seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ridha dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memandang bahwasanya, ya, para sahabat Nabi adalah, ya, manusia yang paling afdal dari umat ini, karena mereka adalah generasi pertama dari umat ini yang menemani Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, tidak ada di kalangan para wali yang lebih afdal ketimbang para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya, seperti itu, ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih para sahabat-sahabat ini, ya, orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat di atas keimanan tersebut. Allah pilih mereka ini untuk menemani nabinya, ya. Dan tentunya mereka ini adalah hamba-hamba pilihan, ya, hamba-hamba pilihan. Ahlussunnah wal Jamaah menahan diri dari apa saja yang terjadi di antara, ya, apa saja yang terjadi berupa perselisihan di antara para sahabat-sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi tersebut mereka adalah ahli ijtihad, ya, yaitu orang-orang yang mereka berhak untuk berijtihad dan mereka itu mendapatkan pahala atas ijtihad mereka. Walaupun di antara mereka ada yang keliru, maka, ya, ketika ijtihad itu keliru, maka kesalahannya diampuni, namun mereka tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang benar, maka mereka mendapatkan, ya, pahala dari dua sisi, yaitu pertama adalah pahala ijtihadnya, dan kebenaran yang kedua adalah pahala kebenaran atas ijtihad tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka berkeyakinan bahwasanya yang paling afdal dari kalangan para sahabat Nabi SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu,
secara mutlak, ya. Kemudian baru Umar radhiyallahu anhu, kemudian baru Utsman radhiyallahu anhu, dan setelah itu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para, ya, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ahlul bait dari, ya, Ali radhiyallahu an, demikian, ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa ya, ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki dua hak. Pertama adalah hak Islam, sebagai seorang yang beragama Islam maka punya hak untuk dicintai dan dimuliakan, ya. Kemudian adalah yang kedua, hak kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga, ya, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai mereka, berloyalitas dengan mereka, demikian, dan meridai mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, kita akan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya masalah zakat harta. Demikian, ya. Ada emas 83 gram dan ada uang di tabungan sekitar 30 juta, ya. Yang mana uang tersebut, ya, terkadang bertambah, terkadang berkurang karena digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bagaimana perhitungan zakat hartanya, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, kita akan jawab bahwasanya berarti di sini ada dua, yaitu zakat terkait dengan emas, kemudian ada zakat terkait dengan uang. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, emas, sebagaimana dalam hadis Ali radhiyallahu an, ya, disebutkan, ya, ada dua syaratnya, yaitu yang pertama adalah syarat nisab, ya. Kemudian yang kedua adalah syarat haul, ya, bulughun nisab dan haulanul haul. Syarat yang pertama adalah nisab. Nisab emas, ya, adalah sekitar 20 dinar. 20 dinar ketika dikonversikan ke wazan emas, ya, waznul al-dhahab, waznul dhahab, yaitu takaran, bukan takaran, berat emas, ya. Maka para ulama menyebutkan sekitar 85 gram emas 24 karat atau 97, ya, dari emas 22 karat, ya, atau sekitar sama dengan 113 emas, ya, 18 karat, demikian. Jadi berbeda, ya, semakin karatnya besar semakin mahal dia, demikian, ya. Baik, pada umumnya adalah emas-emas yang disimpan ini adalah emas yang 24 karat, ya. Maka nisab, apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati, demikian. Nah, kalau nisab emas berarti batas minimal takaran emas yang wajib dizakati, demikian. Batas minimalnya berapa tadi? 20 dinar, ya, sekitar 85 gram emas 24 karat, seperti itu. Baik, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah haulanul haul, yaitu bertahannya emas tersebut yang telah masuk nisabnya, ya, itu selama 1 tahun, demikian. Nah, apabila telah terpenuhi dua syarat ini, ya, yaitu nisabnya telah sampai dan bertahan nisab tersebut selama 1 tahun, maka dikeluarkanlah dia,
sekitar ya 5 dinar, setengah dinar ya, yaitu seukuran 1/40 atau 2,5% dari nilai tersebut, ya, nilai dari harta tersebut, emas tersebut. Tadi disebutkan dalam pertanyaan ada sekitar 83 gram, 83 gram emas. Nah, dari sini maka belum terpenuhi syarat yang pertama, ya, sehingga emas tersebut tidak wajib zakat. Emas tidak wajib zakat, ya, karena baru berjumlah 83 gram, ya. Sementara wajib zakatnya tadi kita katakan takarannya sekitar 85 gram emas 24 karat, demikian. Baik, ya. Kemudian ya uang sekitar tadi 30 juta, ya. Berikutnya adalah uang, harta berupa uang. Para ulama ya mereka mengkiaskan mata uang ini ya ini disamakan dengan emas dan perak, demikian, ya. Disamakan dengan emas dan perak, disebut dengan karena mata uang ini disebut ya dia naqad, ya, atau nuqud, termasuk dia uang, alat pembayaran, karena di zaman Nabi SAW dahulu emas dan perak dijadikan sebagai alat pembayaran, ya, yaitu emas diwakili dengan dinar dan perak diwakili dengan dirham, demikian. Bahkan dalam hadis Ali disebutkan tadi dengan 20 dinar, ya, memiliki 20 dinar maka bertahan 1 tahun maka ada zakatnya, demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk alat tukar. Oleh karenanya mata uang ya apa saja ya ketika dia masih berfungsi dan digunakan maka dia memiliki ya kewajiban zakat bila terpenuhi zakatnya, dan ini termasuk turunan dari zakat emas dan perak, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, ya, emas ini mata uang ini ketika dia disamakan ya dengan emas dan perak, nisabnya mengikuti emas atau perak, demikian. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang di antara mereka berpendapat bahwasanya disamakan nisabnya, didekatkan nisabnya dengan nisab emas. Sisi yang lain atau pendapat yang lain mengatakan didekatkan dengan nisab perak. Wallahu ta'ala alam, saya condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ya nisab mata uang maka didekatkan ya atau dikonversikan dia dengan nisab perak, demikian. Wallahu ta'ala alam. Nisab perak adalah 200 dirham atau sama dengan itu konversinya dengan berat adalah sekitar 595 gram ya perak, demikian, ya. Seperti itu. Nah, sehingga saya yakin ya jumlah sekitar 30 juta ya bila dikonversikan ke nisab perak maka ini tentunya sudah masuk, ya. Bila saat ini saja mungkin harga perak itu sekitar 20.000, kita misalkan 20.000, ya, padahal mungkin kurang dari itu, ya. Itu kita kalikan dengan 595 gram, ini baru ya hasilnya sekitar 11 jutaan atau sekitar 12 jutaan kurang lebih, ya, demikian. Nah, sehingga nilai 30 juta tadi sudah lewat tentunya, ya. Baik para muslim rahimani warahmatullah, sehingga untuk uang senilai 30 juta bila telah terpenuhi dua syaratnya, yaitu pertama sudah masuk nisabnya dan nisabnya sudah lewat, kita katakan tadi. Kemudian yang kedua, setelah bertahan 1 tahun nisab tersebut maka wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5%-nya, demikian, ya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani warahmatullah, mungkin ada yang bertanya, apakah digabungkan antara emas dan perak emas dan mata uang tersebut, demikian.
bukankah merupakan keanehan ketika 30 juta itu ada zakat, sementara 85 gram emas ini yang nilainya lebih, rupiahnya ini tidak ada zakat? Ya, ini bagaimana ini, kan seperti itu. Ya, inilah dia bentuk fikihnya. Apakah tidak digabungkan saja sehingga nilai emas itu ada zakatnya? Wallahu ta'ala alam, para ulama dalam hal ini ada berbeda pendapat ya. Ketika satu harta yang tidak sempurna nisabnya, apakah digabungkan dengan harta yang lain untuk menyempurnakan nisabnya? Nah, seperti itu. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka ada yang mengatakan bila dia sejenis maka dia disamakan, ya. Dia sejenis maka disamakan. Atau dia contohnya ada kesamaan dari sisi pertama jenis, kemudian yang kedua dari sisi kategorinya, seperti contohnya sama-sama dia alat tukar, maka apakah bisa digabungkan? Nah, di sini ada para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh digabungkan, dan saya condong tidak digabungkan. Ya, ada yang mengatakan digabungkan. Mengapa? Karena emas dengan mata uang ini ada kesamaan, yaitu kesamaan dalam samaniyah, yaitu kesamaan di dalam saman, dia sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Wallahu ta'ala alam, tapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak disamakan karena beda jenisnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali penyampaian materi dan sesi soal jawab ya kita cukupkan dulu, dan pertemuan kali ini kita padakan dulu sampai di sini saja dulu. Kita cukupkan, dan tentunya dalam penyampaian ya terdapat kekurangan, kesalahan dan kekeliruan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian saya mohon maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya terlepas dari kesalahan dan kekurangan ini ya. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.